Di episode kali ini kita mau bahas tentang sudah tahu human design, tapi hidup masih gini-gini baik, ya. Gini-gini aja gitu. Ya derita lo ya. Nah, tapi kami juga mengalami ya, sudah tahu banyak pengetahuan tentang human design, tentang pemberdayaan diri, bahkan berjalan di individuation and healing journey gitu ya. Tapi kok kayaknya hidup masih begini-begini aja ya. Nah, menurut kamu gimana? Iya, sebetulnya pembahasan ini nggak, spesifik tentang human design aja ya. Hmm, Banyak pengetahuan yang kita sebetulnya udah tahu gitu ya. hmm, hmm, Kita udah belajar banyak, tapi kok rasanya hidup kita masih begini-begini aja hmm. lagi gitu ya. Tapi memang karena kita secara spesifik menggunakan human design sebagai alat bantu perjalanan kita, ya jadi Oke, kita bahas dalam kerangka human design. oke. Nah, sebetulnya yang tadi ya, apapun itu sebetulnya kunci, manfaat besarnya ada di aplikasi. Oh, sesuai aplikasi. Iya, sesuai aplikasi, Kak, gitu ya. Jadi apapun itu, pengetahuan apapun, belum akan menjadi sesuatu yang berdampak kalau kita belum benar-benar mempraktekkan gitu Iya, kan. betul 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 betul. Demikian juga human design. Human Hmm, design ini sebetulnya kalau saya memandangnya human design ini adalah praktek kesadaran. hmm, Jadi bukan sekedar fun fact gitu ya yang untuk tahu, saya ini orangnya kayak apa sih gitu ya. Setelah itu udah selesai dengan pembacaan itu. Tapi sebetulnya kalau mau digali, jadi human design ini menariknya, kalau kita mau tahu kulitnya aja bisa. hmm, Tapi kalau kita mau gali, kita akan dapatkan banyak banget hal yang bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi oke. tinggal, kita menggalinya seberapa dalam. Ya, Jadi kita menggalinya seberapa dalam, ya itulah yang akan kita dapatkan. Kalau kita yes. cuma mau tahu kulitnya, ya udah kita akan dapatkan cukup kulitnya. Tapi kalau kita mau gali lebih dalam, kita akan bisa dapatkan banyak hal. Nah, di human design ini karena dia praktek kesadaran, jadi sebetulnya kunci utamanya adalah kita sudah mengamati atau belum gitu. Hmm, Kalau kita udah tahu nih, oh human design saya begini begini begini, ada rancangan ini, ada kecenderungan ini, kita sudah bisa mengamati belum pada saat kecenderungan itu muncul ya, 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 ya. dalam diri Seringkali kita, pada saat dalam peristiwanya peristiwa-peristiwa. datang, kita malah tidak menggunakan fitur-fitur yang diceritakan di human design dalam kehidupan kita, gitu ya. Iya, Iya. betul. Jadi sekedar akhirnya human design itu sekedar jadi pengetahuan, tapi nggak kita pakai gitu. Ya, Nah, ya, ya. cara pakainya adalah dengan mengamati dengan sadar gitu. Yes, yes, yes. Saya jadi ingat waktu saya belajar fisika gitu ya, Oke, ada mekanika teknik. Dulu saya pikir ngapain ya saya belajar-belajar begini ya, kayaknya nggak ada kayaknya nggak fungsinya kepake gitu gitu ya. ya. Nah ternyata belajar fisika itu pada saat orang bisa mengaplikasikan rumus-rumus tertentu, terjadilah apa itu namanya taman bermain gitu ya. Mhm. Kayak roller coaster itu kan dihitung secara fisika kan Mmm, sebetulnya. Terus struktur bangunan itu juga dihitung secara secara mekanika teknik gitu ya, secara sipil gitu ya. Nah, jadi perhitungan itu ternyata bisa dipakai dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. iya. Kalau mereka mempraktekkan ilmu-ilmunya tersebut dalam Mmm, aplikasi sehari-hari. Jadi ada orang yang berhenti belajar sesuatu itu hanya sekedar belajar gitu. iya, Hanya sekedar jadi pengetahuan belaka, tapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya gitu kan. betul. Nah, tapi ada orang yang menganggap bahwa oh rumus ini tuh ternyata nanti dipakai di penerapan sehari-harinya tuh dipakai ini toh pada Mhm, saat ini nih gitu ya. mhm, Nah, human design tuh juga sama. Kita udah tahu nih, oh inner authority saya tuh emotional authority. iya. Contoh, ini sekarang ada penawaran bisnis nih. Ini penawaran bisnisnya oke atau enggak ya? Nah, inilah saatnya kita praktek berkesadaran menggunakan inner authority-nya. Dan Oh, kita bisa praktek kalau kitanya sadar. iya, Sadar terhadap apa yang sedang kita hadapi, gitu betul. ya. Jadi pengetahuannya kita punya dan pada saat praktek dalam kehidupannya kita menerapkan pengetahuannya tersebut gitu ya. Mhm. Loh, oh iya saya emotional authority. Ini ada penawaran. Katanya kalau emotional authority itu mengambil keputusan pada saat emosinya jernih. Oh sebentar, sebentar. Saya lagi excited banget nih. Coba dijernihkan dulu emosinya gitu ya. Coba diendapkan dulu gitu ya. Mohon maaf. Nah, akhirnya lama-lama kita makin sadar gitu ya, oh ternyata saya mengambil keputusan kalau saya emotional authority di saat emosi saya seperti ini. Nah, itu kan lama-lama kita bertumbuh ya, makin Iya, mengenali emotional otoritas, misalnya contoh yang emotional authority.
Sakral, yang inner authority-nya sakral, itu juga sama kan? Ya, Melihat sensasi tubuhnya, gitu kan? betul. Oh, dulu mungkin kita abaikan, ini ada sensasi mulus-mulus nih, berat di tubuh. Ah, tapi kayaknya penawarannya menarik deh. Sikat aja dulu nih, gitu ya. Ditabrakkan inner Ya, authority-nya, gitu. Nah, pada saat kita punya pengetahuannya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu jadi sesuatu yang memberdayakan dalam kehidupan kita. Kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Nah, belum lagi misalnya kita dihadapkan sama peristiwa atau orang-orang yang kita anggap tidak menyenangkan. Nah, kan kalau di human design kita bisa ngeliat ya, gate-gate kita, energi-energi, oh ternyata saya dihadapkan sama peristiwa ini tuh yang lagi disenggol, senggol lagi ya. Yang disenggol itu senggol, shadow, senggol. shadow gate ini toh. Nah, itu kan berarti pengetahuannya diterapkan dalam praktek berkesadaran sehari-hari gitu ya. Ya, Oh, sekarang saya ketemu dengan peristiwa ini. Sebentar, ini lagi ngomongin gate yang mana nih gitu. Oh, ternyata ini yang lagi disenggol itu adalah senggol lagi ya. Senggol itu terlalu disenggol. Itu namanya senggol. Oh, ternyata yang lagi disenggol gitu ya adalah gate ini. Nah, benar kata Rusi tadi, pengetahuan itu hanya akan jadi pengetahuan kalau kita tidak terapkan berkesadaran dalam kehidupan sehari-hari gitu. oke. Mungkin ada tambahan Bu? Enggak ya? Belum. Kamu teringat waktu disenggol-senggol itu? Iya. Nah, mungkin teman-teman seringkali kita itu melihat human design hanya dalam permukaannya saja. Iya. Atau tadi hanya sebagai fun fact. Ya saya begini, ya sudah kalau saya begini, ya udah begini aja gitu kan. Tidak dijadikan sebagai peta perjalanan kita bertransformasi gitu. Nah, sedangkan human design kan kita bisa pakai sebagai peta kan, supaya kita bisa bertumbuh gitu kan teman-teman ya. Gitu. Terus ya, kalau begitu buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang human design gitu ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, cek aja di description ya. Nanti bisa chat, nanti mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut di link di description di bawah. Oke?